Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 11 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Demikian sabda firman-Nya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai lain dulu, lain sekarang. Dulu kita hidup dalam kegelapan, dulu kita hidup dalam dosa, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sekarang kamu hidup dalam kebenaran. Jelas sekali dalam ayat 8 ini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita hidup dalam kegelapan, dulu kita hidup dalam dosa, dulu kita hidup dalam penyembahan berhala, dulu kita jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini yang saya sebut lain dulu, lain sekarang. Supaya kita jadi orang yang lain dulu, lain sekarang, yang dulu dalam kegelapan dan sekarang di dalam terang, maka kalimat selanjutnya berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Supaya kita jadi orang yang lain dulu, lain sekarang, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara hidup anak-anak terang? Bagaimana pola hidup dari anak-anak terang? Setidaknya saya 3 jumpai cara hidup, 3 cara hidup dari anak-anak terang. Yang pertama dalam ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah orang-orang yang dengar-dengaran kepada Allah. Jadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah cara hidup anak-anak terang. Jadi dengan kata lain, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang, cara hidup anak-anak terang yang pertama adalah jadi penurut, jadi taat. Sehingga apapun yang difirmankan Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, sebagai umat, sebagai orang percaya, yang lain dulu, lain sekarang, yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang, maka kita harus jadi penurut. Kita jadi dengar-dengaran. Kita jadi orang yang taat kepada firman. Sehingga kita terus belajar menjalani kehidupan dalam ketaatan. Saya percaya ketaatan selalu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Karena itu kita minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita tidak jadi penurut, selama ini kita tidak taat. Kita belajar menjadi orang yang taat, karena ketaatan adalah cara hidup anak-anak terang. Yang kedua, bagaimana cara hidup anak-anak terang dalam ayatnya yang kedua? Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang kedua dalam ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih. Cara hidup anak-anak terang yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Artinya kasih itu menjiwai segenap hidup kita. Kasih itu sungguh-sungguh kita wujudkan, kita laksanakan, kita konkretkan dalam hidup kita sehari-hari. Apa dasarnya kita hidup di dalam kasih? Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Seperti Kristus mengasihi saudara dan saya, yang dia nyatakan, yang dia buktikan di Bukit Golgota, dia mempersembahkan tubuhnya untuk penebusan dosa kita. Seperti Kristus mengasihi saudara dan saya yang sudah berkorban bagi kita, seperti itulah kita harus mengasihi sesama kita. Seperti itulah kita harus hidup di dalam kasih. Kasih Kristus menjadi dasar untuk kita hidup dalam kasih. Jadi kasih seperti Kristus mau berkorban. Jadi yang namanya hidup di dalam kasih artinya kita hidup mau berkorban. Bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi siapa saja. Itu namanya hidup di dalam kasih. Dan ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih, itulah cara hidup anak-anak terang. Jadi cara hidup anak-anak terang itu tidak mengenal benci, tidak mengenal dendam, iri satu dengan yang lain. Ciri anak-anak terang itu tidak sikut menyikut satu dengan yang lain. Tetapi ciri anak-anak terang adalah hidup di dalam kasih. Seperti Kristus yang sudah mengasihi saudara dan saya. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya. Supaya kita sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu. Kita sungguh-sungguh menyatakan kasih itu. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih itu. Sehingga kasih itu menjiwai segenap hidup kita. Kasih itu merasuki seluruh hidup kita. Sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua itu dimotivasi oleh kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3 memberikan suatu penjelasan betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih. Ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayatnya yang kedua, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayatnya yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala harta milikku kepada orang lain dan menyerahkan nyawaku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat itu menunjukkan bahwa kehidupan kita, segala sesuatu yang kita buat tanpa kasih, itu adalah sia-sia adanya. Karena itu sebagai anak-anak terang, mari kita belajar untuk menjalani hidup di dalam kasih. Sehingga kita tidak membenci satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya kita selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti Yesus ketika dia di Bukit Golgota, meskipun dia dihina, dicaci maki, diejek, diolok, sekalipun dia disalibkan, tapi di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang namanya kasih, bukan hanya wacana, kasih bukan hanya slogan, bukan hanya retorika semata, bukan hanya hukum semata. Tapi kita sungguh-sungguh menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita selalu membuka pintu maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Mari kita selalu ada hati yang mau mengampuni kepada sesama kita apapun perbuatan mereka. Karena kasih tidak mengenal benci, dendam satu dengan yang lain. Yang ketiga, cara hidup anak-anak terang dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena halal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang seraka, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayatnya yang ketiga jelas sekali. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hal yang ketiga, cara hidup anak-anak terang adalah
hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan berarti kita harus menjauhi apa yang namanya percabulan, apa yang namanya rupa-rupa kecemaran, apa yang namanya perkataan yang kotor atau yang kosong. Itu semua harus ditinggalkan. Itu harus dihindari dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi hal yang ketiga hidup anak-anak terang adalah hidup dalam kekudusan. Dalam zaman yang semakin modern, dalam zaman yang semakin canggih, ketika kita berbicara mengenai kekudusan, orang seringkali berpikir, wah ini sudah kadaluarsa, ini sudah tidak up to date. Karena zaman sekarang itu kuduskah atau tidak kudus, tidak ada persoalan. Itu benarkah, salahkah, itu sesuai firmankah, tidakkah, itu berkenan kepada Tuhan atau tidakkah, itu urusan belakang. Yang penting apa tujuan saya bisa tercapai. Tapi sebagai anak-anak terang tidak seperti itu. Cara hidup kita sebagai anak-anak terang, kita harus selalu hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kesucian. Sama seperti Allah yang kudus, Allah yang suci. Maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk hidup dalam kesucian ataupun kekudusan. Esensi dari hidup kudus dari kata hagios adalah berbeda. Sehingga hidup kudus artinya hidup berbeda. Kalau dulu kita hidup dalam kegelapan, berarti kita sama dengan hidup dalam dosa. Tetapi sekarang ketika kita hidup dalam terang, terang selalu disimbolkan dengan kebenaran, selalu digambarkan dengan hidup yang kudus di mata Tuhan. Itu hidup yang berbeda. Jadi mari kita hidup berbeda dengan orang-orang yang lain yang masih dalam kegelapan. Kita biarkan, tapi sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar. Kita mau hidup sebagai anak-anak terang, sehingga kita menjadi orang yang lain dulu, lain sekarang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang yang lain dulu, lain sekarang. Kami hidup sebagai anak-anak terang. Dan 3 cara hidup anak-anak terang yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini, yaitu kami jadi penurut Allah, anak yang dengar-dengaran. Tolong kami supaya kami hidup dalam kasih, dan tolong kami supaya kami hidup dalam kekudusan. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.